Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Oke, kita mulai pertemuan yang untuk pekan ini yaitu nahwu dengan 2 jam. Dan sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nah, di sini sebenarnya sudah ada PDF dan insya Allah juga akan disertakan. Ini adalah materi untuk semester ini. Diawali dengan bab 1.1 adalah terkait dengan anwa'ul kalimah. Anwa' artinya adalah macam, al-kalimah artinya adalah kata. Anwa'ul kalimah, macam-macam kata, atau lebih tepatnya ada 3 macam kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 3 jenis kata saja secara mendasar. Mari kita lihat dan kita bahas satu persatu. Anwa'ul kalimah ada 3. Fi'il, yaitu kata kerja. Entah itu kapanpun waktunya, sedang, akan, telah, semuanya masuk ke dalam fi'il atau kata kerja, yaitu kata yang menunjukkan sebuah kejadian. Apa yang dimaksud dengan kejadian? Jadi misal ketika kita mengatakan fulan sedang belajar, maka kata sedang belajar itu menunjukkan sebuah kejadian, yaitu kejadian pembelajaran disertai keterangan waktu. Karena ciri khas dari fi'il dalam bahasa Arab selalu ada keterangan waktunya. Jadi ketika kita bilang sedang belajar, kapan waktu itu terjadi? Terjadinya adalah sekarang. Maka di situ kita bisa menyimpulkan itu adalah sebuah kata kerja karena ada kejadiannya yaitu pembelajaran dan ada waktunya yaitu sekarang. Berikutnya jenis yang kedua adalah harfun, yaitu kata bantu, kata yang membutuhkan kata setelahnya agar bisa difahami. Jadi dia tidak bisa difahamin per kata, dia harus nempel dengan kata setelahnya. Contoh misal dengan bolpen. Aku menulis pelajaran dengan bolpen. Kata dengan itu adalah kata bantu dalam bahasa Arab karena dia sebenarnya tidak bisa difahami secara langsung ketika dia terpisah dari kata yang lain. Dia membutuhkan kata setelahnya yaitu bolpen tadi. Maka kata tersebut masuknya ke dalam kata bantu. Itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga adalah ismun. Nah, dalam pengertian isim sendiri sebenarnya pengertian banyak banget. Cuman lebih tepatnya pengertian isim adalah selain fi'il dan harfun. Isim adalah selain fi'il dan harfun. Karena beberapa buku atau beberapa pembelajaran yang lain mengatakan isim itu adalah kata benda dan itu tidak tepat. Karena lebih luas cakupannya. Isim tidak hanya kata benda, tapi dia juga kata ganti, ada kata tunjuk, ada kata benda, ada kata sifat dan yang lainnya. Jadi selama dia bukan kata kerja, bukan pula kata bantu, maka masuknya ke dalam ismun, kata yang dapat difahami tanpa kata selainnya dan tanpa disertai keterangan waktu. Ini kata yang dapat difahami tanpa kata selainnya untuk menjelaskan bahwasanya dia memang bukan harfun. Karena harfun kan tidak dapat difahami. Ketika dia dapat difahami, masuknya ke dalam isim. Dan tanpa disertai keterangan waktu. Ini untuk membedakan dia dengan fi'il. Kalau fi'il disertai keterangan waktu. Kalau isim tanpa disertai keterangan waktu. Nah, kita kemudian ingin merinci 3 jenis tersebut. Diawali dari fi'il tadi, maka kita rinci fi'il itu sendiri. Anwa'ul fi'il, macam-macam kata kerja ada 3, yaitu fi'il madhin, kata kerja lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, sekarang. Dan fi'il amr, kata kerja perintah. Ini juga masuknya ke dalam sekarang. Dan bagi yang bertanya-tanya mengapa dalam bahasa Arab itu tidak ada kata kerja akan datang, sebenarnya ada, cuman tidak dimasukkan ke dalam macam-macam kata kerja tersendiri karena memang dia bentuknya sama dengan yang kedua, yaitu kata kerja sekarang.
Jadi ketika kita ingin membuat sebuah kata kerja akan datang, kita cukup mendatangkan kata kerja sekarang ditambahkan dengan kata saufa ataupun sa. Saufa ataupun sa. Jadi misal kata kerja sekarangnya adalah yahfadhu, antum tinggal tambahkan saja nih saufa dan sa. Saufa yahfadhu ataupun sayahfadhu. Nanti yang awalnya kata kerja sekarang ketika sudah ditambahkan dengan saufa dan sa, maka akan berubah fungsinya menjadi akan datang. Yahfadhu misal artinya adalah sedang menghafal, tapi ketika ditambahkan saufa yahfadhu, bukan kemudian akan sedang, bukan, tapi sedangnya dihilangkan, tinggal tersisa akan menghafal. Dan untuk yang ketiga ini kan fi'lul amr atau kata kerja perintah. Lalu bagaimana dengan kata kerja larangan? Kata kerja larangan juga masuk ke dalam jenis kedua, yaitu fi'il mudhari dengan awalan la. Contoh misal tahfadhu adalah kamu sedang menghafal. Ketika kita ingin melarang orang tersebut, janganlah kamu menghafal, maka kita tambahkan saja la dengan intonasi yang meninggi. La tahfadh, jangan menghafal. Fahamilah dan jangan menghafal misal. Jadi kesimpulannya adalah fi'il itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dan kalau kita melihat bentuknya, masing-masing jenis itu selalu berbeda. Fi'il madhi hafidha, fi'il mudhari yahfadhu, fi'il amrnya berubah menjadi ihfadh. Bagaimana kita tahu ini madhi, mudhari, dan amr? Dari sorof, dari pola-pola yang akan dibahas dalam pelajaran sorof. Perubahan dari hafidhah berubah menjadi yahfadhu, berubah menjadi ihfadh, itu sebenarnya dihafal dalam pelajaran sorof. Berikutnya adalah anwa'ul harfi atau macam-macam harf. Harf tadi kan yang tidak bisa difahami kecuali dengan kata setelahnya. Dan itu nanti ada 2. Amilah, harfun amilah wa harfun ghairu amilah. Amilah itu maksudnya merubah posisi kata setelahnya. Karena nahwu itu adalah mempelajari posisi kata, misal SPOK ada subjek, predikat, objek, keterangan. Maka ketika ada kata bantu pada SPOK tersebut, maka SPOK-nya akan berubah statusnya, mungkin tidak menjadi keterangan lagi, mungkin menjadi ada barang penjelas ataupun yang lainnya. Itu yang dinamakan harfun amilah, harfun yang merubah posisi kata setelahnya. Contoh misal di sini, kita tulislah di sini. Contoh misal ya. Nah, di sini. Dakhaltu al-fasl. Dakhaltu al-fasla. Kata al-fasla itu adalah al-maf'ulu bih atau keterangan, objek. Dakhaltul fasla, aku masuk kelas. Ketika kita bilang aku masuk kelas, kelas fungsi atau posisi kata atau peran kata tersebut adalah sebagai objek yang dimasuki. Siapa yang masuk? Aku. Perbuatannya apa? Telah masuk, yang dimasuki adalah kelas. Nama dalam bahasa nahwunya adalah al-maf'ulu bih. Nah, ketika ada harfun, misal dakhaltu ila al-fasl, aku masuk ke kelas, maka kata kelas sudah diawali dengan kata ila, yaitu artinya ke. Ila adalah termasuk dari harfun amilah, harfun yang merubah posisi kata setelahnya. Maka yang awalnya al-fasl tadi al-maf'ulu bih, ketika dia sudah diawali dengan ila akan berubah menjadi isim majrur. Atau ini juga termasuk posisi kata isim majrur, dan akan dibahas setelah ini adalah sebuah posisi kata yang datang setelah harfu jar. Harfu jar itu salah satunya adalah ila atau ke. Oke. Berikutnya, harfun ghairu amilah adalah harf yang tidak merubah posisi kata setelahnya. Nah,
Ini yang fi'il ada 3, harfun ada 2 macam, bisa merubah dan tidak bisa merubah. Berikutnya kita masuk yang terakhir adalah jenis-jenis isim. Isim karena cakupannya sangat luas, dikarenakan dia bukanlah fi'il dan bukanlah harfun, maka otomatis pembagiannya juga akan semakin banyak. Isim jika dilihat dari gender katanya, karena dalam bahasa Arab sebuah kata selalu mempunyai gender. Ada yang dianggap laki dan ada yang dianggap perempuan. Kata-kata yang dianggap laki-laki atau berjenis laki-laki dinamakan mudzakkar, dan apabila perempuan dinamakan muannats. Dilihat dari gendernya. Bagaimana kita tahu bahwasanya dia itu mudzakkar dan muannats? Dengan ciri-cirinya, dan akan kita bahas nanti ketika sudah masuk ke dalam pembahasan muannats atau kata berjenis perempuan. Ciri-cirinya apa? Kemudian dilihat dari jumlahnya, sebuah isim itu akan terbagi menjadi 3. Maksud dari jumlah adalah ketika kata atau isim tersebut diucapkan, itu akan mengandung berapa banyak sih jumlahnya, berapa barang yang ada dalam kata tersebut. Misal contoh, al-kitabu itu artinya adalah satu buku dan masuknya ke dalam mufrad, isim bermakna satu benda. Al-kitabu itu satu. Tapi kalau kita ucapkan al-kutubu, itu adalah kata jamak, yaitu isim yang bermakna 3 atau lebih. Bukan ada 3 makna, bukan, tapi isinya adalah 3 benda. Al-kutubu ada 3 buku atau lebih. Dan apabila 2, itu namanya adalah musanna. Jadi ada 2. Berikutnya adalah pembagian dari segi tentu dan tentu, pasti dan pasti, atau sudah diketahui ataupun belum diketahui. Maka terbagi menjadi 2, ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah sudah tertentu barangnya, dan nakirah adalah sebuah kata yang belum jelas barangnya. Belum jelas ini relatif, bisa karena misal dikatakan benda itu tidak jelas karena tidak tahu pemiliknya siapa, atau warnanya seperti apa, atau dimensinya seperti apa, dan itu sangat